Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang buffer atau larutan penyangga. Nah, secara pengertian, larutan buffer itu digunakan untuk mempertahankan pH. Jadi misalkan ada campuran dengan pH misalkan 7, kemudian ditambahkan basa atau ditambahkan asam. Nah, terjadi perubahan pH kan, tetapi perubahan pH-nya itu diharapkan untuk tidak signifikan. Itulah yang dinamakan buffer atau penyangga. Nah, di sini masih ada hubungannya dengan hidrolisis. Perlu kita ingat di video sebelumnya kita ngomongin tentang hidrolisis. Hidrolisis itu adalah reaksi ketika kita reaksikan dengan MBS, maka si asam sama basanya itu habis ya. Jadi sisanya hanya garam. Nah, sekarang kalau yang buffer itu mirip-mirip tapi kriterianya berbeda. Yang pertama, kondisi pertama adalah ketika asam lemah kita reaksikan, kita tambah dengan basa kuat, maka akan terbentuk garam yang bersifat basa, kemudian ditambah H2O. Nah, untuk buffer, ketika kita reaksikan MBS, maka yang sisa itu adalah yang lemah. Jadi yang lemah itu sisa. Dan garamnya juga ada. Berarti nanti yang ada itu si asam lemahnya sama garamnya. Kemudian untuk rumusnya, kalau misalkan garamnya garam basa, kita akan menggunakan rumus H+ sama dengan Ka, karena yang lemah adalah asam, dikali mol dari asam lemah dibagi mol dari garam dikali valensi atau val. Kita kasih catatan dulu. Val itu adalah valensi. Kemudian kita juga harus mengetahui ya, sudah harus di luar kepala terkait mana kriteria asam kuat sama basa kuat, mana yang lemah, itu harus wajib tahu. Kalau misalkan kalian masih belum ingat, bisa dicek video-video sebelumnya, atau di sini kita ulas sedikit tentang asam kuat. Asam kuat itu H+ ditambah golongan 7A kecuali F-. Kemudian kriteria kedua itu adalah ketika jumlah O kita kurangi dengan jumlah H, hasilnya harus lebih dari sama dengan 2. Jadi kalau hasilnya kurang dari sama dengan 2, itu masuk ke asam lemah. Kemudian kalau misalkan basa kuat, itu adalah OH- berikatan dengan golongan 1A dan 2A kecuali Be dan Mg. Kemudian terkait valensi, misalkan kita punya CH3COO2, maka nilai valensinya itu adalah 2. Sampai situ paham ya? Nah, jadi kita review ulang. Kalau misalkan ada asam lemah ditambah basa kuat, garam yang terbentuk itu garam yang memiliki sifat yang kuat. Jadi garam basa yang terbentuk ditambah H2O. Kalau buffer itu yang kalau hidrolisis tidak ada yang sisa, maka kalau buffer yang sisa adalah yang lemah ditambah sama garamnya. Garamnya juga ada nilainya. Sampai situ oke ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk kedua. Jadi misalkan basa lemah ditambah dengan asam kuat akan terbentuk garam asam ditambah H2O. Kita reaksikan MBS, maka yang sisa adalah yang lemah
sama garamnya. Karena yang sisa itu adalah garam asam atau yang lemah adalah basa, jadi kita menggunakan rumus OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol garam dikali valensi. Kemudian ini ada contoh. Misalkan diketahui CH3COOH ditambah dengan CH3COONa. Apakah larutan ini adalah campuran ini adalah buffer? Kita cek terlebih dahulu. Ini ada asam, ada basanya, berarti ini menggambarkan dia garam. Kira-kira garam apa? Garam basa kah atau garam lemah kah? Nah, kalian harus mengetahui kalau misalkan kalian bedah CH3COONa itu terdiri dari CH3COOH yang merupakan asam lemah dan terdiri dari NaOH basa kuat. Jadi ini merupakan garam basa. Sekarang kita lihat pasangannya. CH3COOH itu adalah asam lemah. Jadi, kalau ada asam lemah ditambah dengan garam basa, maka itu adalah buffer. Mungkin tadi ada yang kurang belum ditambahkan, sebentar. Nah, tadi kan kita punya dua bentuk nih. Yang bentukan pertama itu yang sisa adalah asam lemah ya. Jadi kalau misalkan ada asam lemah, maka ditambah dengan garam basa ya di sini. Yang ada nilainya garam basa, maka akan menghasilkan buffer dan rumusnya bisa kita gunakan yang ini. Kemudian kalau bentuk yang kedua, yang sisa adalah basa lemah. Jadi kalau ada basa lemah ditambah dengan garam asam, maka akan menghasilkan buffer dan kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, sehingga karena kita udah tahu dua hal tersebut, maka ketika ada asam lemah ditambah dengan garam basa, berarti itu merupakan buffer. Kemudian ada lagi nih, kalau misalkan aku punya NH3 ditambah NH4Cl. NH4Cl kalau misalkan kita uraikan itu menjadi NH4OH ditambah HCl. Yang ini adalah asam kuat, yang ini adalah basa lemah. Berarti ini merupakan garam asam. Kalau garam asam pasangannya harus sama basa lemah, maka NH3 merupakan basa lemah. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk yang pertama itu disebut sebagai buffer, kemudian yang lemah kita lihat asam ya, jadi kita sebut sebagai buffer asam. Lalu yang kedua yang lemah adalah basa, berarti dia buffer basa. Selanjutnya misalkan di sini ada soal diketahui NH4OH, kemudian HCl, kemudian Kb. Karena yang diketahui Kb, artinya yang nanti bereaksi itu ada basanya yang basa lemah ya, karena Kb itu untuk basa lemah, kalau Ka itu untuk asam lemah. Nah, langsung saja kita reaksikan menjadi NH4OH sebagai basa lemah ditambah HCl, ini kita tulis saja ya, basa lemah asam kuat, menjadi NH4Cl garam garam asam karena ikut yang kuat ditambah H2O. Kita reaksikan MBS. Yang kita masukkan itu harus bentuk mol. Kita punya rumus molaritas sama dengan mol per volume. Kita kan mau cari mol, berarti mol itu adalah molaritas dikali volume. Kita hitung untuk mol dari NH4OH itu adalah molaritasnya yaitu 0,2
dikali volume 50 mili. Kalau mili itu harus diubah ke liter biar jadi mol, atau biarkan saja tetapi satuannya milimol. Ini menjadi 10 milimol. Kemudian kita hitung mol HCl, itu berarti 0,05 kita kalikan dengan 100 sama dengan 5 milimol. Maka kita tuliskan ini berarti NH4OH nya tadi udah dicari 10 milimol mula-mula, HCl nya adalah 5 milimol. Ini dicoret, ini juga dicoret. Yang bereaksi kita pilih yang kecil, tapi harus melihat koefisiennya. Kebetulan di sini koefisiennya 1. Jadi NH4OH itu koefisiennya 1 menghasilkan 10 milimol. HCl koefisiennya 1 menghasilkan 5 milimol. Nah, kalian bagi 5 milimol itu dengan koefisiennya. Nanti ambil yang paling kecil. Berarti yang paling kecil di sini adalah yang 5 ya, sehingga yang bereaksi adalah 5 milimol. Yang ini juga 5 milimol karena koefisiennya mereka sama. Yang ini juga dan yang ini juga. Sehingga masih sisa yang basa lemah. Ini habis, ini 5 milimol. Ingat, kalau penyangga itu yang sisa harus harus yang lemah ditambah garam. Di sini yang lemah adalah si basa. Maka kita bisa menggunakan rumus OH- sama dengan Kb dikali mol dari basa lemah dibagi mol garam dikali valensi. Sehingga bisa kita masukkan Kb yaitu 10⁻⁵, mol basa lemahnya yaitu 5 milimol, kemudian mol garamnya yaitu 5 milimol, valensinya adalah 1. Jadi hasilnya 10⁻⁵. Selanjutnya kita bisa hitung kalau OH yang diketahui berarti POH. POH nya adalah 5, kemudian pH nya adalah 14 dikurangi POH sama dengan 9. Selanjutnya, misalkan di sini soal kedua. Jadi diketahui bahwa ini merupakan larutan penyangga memiliki pH 5. Kemudian ada CH3COOH, itu asam lemah ya di sini, makanya diketahui Ka. Kemudian ada CH3COONA yang merupakan garam basa ya, karena ada Na-nya. Kemudian ditanyakan massa. Nah, kalau menemukan soal yang seperti ini, kalian cek kelengkapannya, kemudian kalian cek CH3COOH itu adalah asam lemahnya, dan ini ada garamnya, berarti asam lemah ditambah garamnya, sehingga kita tinggal masukkan ke rumus H+, jadi tidak perlu direaksikan. Kalau reaksi itu kalian untuk menguji apakah itu larutan penyangga atau bukan. Maka H+ rumusnya adalah Ka dikali mol dari asam lemah mol garam dikali valensi. Kali valensi di bawah ya. Tadi berarti yang soal nomor 1 taruh sini sebentar. Valensinya di bawah. Seperti ini. Nah. Oke, maka kita masukkan saja Ka-nya adalah 10⁻⁵. Kemudian mol dari asam lemah. Jadi mol asam lemah itu adalah molaritas dikali volume. Molaritasnya berarti 0,1. Volumenya adalah 50, berarti jawabannya 5 milimol dibagi garamnya, mol dari garamnya itu sebentar, yang ditanyakan itu adalah massa dari garamnya ya. Ini kita lengkapi aja biar tidak ambigu. Massa garam, massa garamnya kita belum tahu, valensinya itu 1. H+ nya kita bisa cari dengan cara, ingat kalau kita punya pH bernilai 5 nih ya, yang ini
maka kita tahu nilai H plusnya itu adalah 10 pangkat min 5. Jadi ini bisa kita masukkan 10 pangkat min 5. Kemudian ini dengan ini sama, bisa dihapus, dicoret. Kemudian NG nya bisa dikali silang menjadi NG sama dengan 5. Mol itu punya rumus gram per mr. Jadi kita jabarkan gram per mr sama dengan 5. Maka gram yang ditanyakan sama dengan 5 dikali mr. Mr nya kebetulan sudah diketahui, yaitu 82. Jadi nanti hasilnya 410. Tapi karena ini adalah milimol, karena tadi kita masukkan yang mililiter, jadi nanti gramnya adalah miligram. Seperti itu. Selanjutnya, misalkan nomor 3, diketahui larutan penyangga dengan pH 9, Kb berarti nanti yang lemah adalah basa. Kemudian ini diketahui unsur-unsurnya. Yang ditanyakan adalah volume HCl. Oke, kita coba reaksikan. NH4OH ditambah dengan HCl menghasilkan NH4Cl plus H2O. Nah, di sini volume HCl-nya tidak diketahui. Kita misalkan X mili. Maka ketika kita reaksikan NDS, berarti kan kita kalikan volume sama molaritasnya. Jadi mol dari NH4OH itu adalah 0,1 dikali 300 mili, berarti 30 milimol. Kita tulis 30 milimol. Sedangkan mol dari HCl-nya itu adalah 0,1 dikali X, berarti 0,1X. Nah, untuk penggunaan yang bereaksi itu kan kita pilih yang kecil, tetapi yang ini kan masih ada X-nya, jadi kita nggak tahu itu yang kecil atau bukan. Nah, tapi nggak usah khawatir, kalian coba tinjau. Di sini ada basa lemah, di sini ada garam. Kalau buffernya adalah buffer asam ya, ini HCl dari asam kuat, berarti kan garam asam, otomatis yang lemah harus yang basa lemah. Artinya artinya yang asam kuat itu harus habis, sehingga yang bereaksi 0,1X. Kemudian untuk mencari yang bereaksi pada NH4OH, gunakan perbandingan koefisien. Koefisiennya kebetulan ini 1 sama 1, sehingga nilainya sama 0,1X. Ini juga. Kalau sudah, yang sisa 30 dikurangi 0,1X, ini habis, ini 0,1X, ini 0,1X. Karena yang sisa merupakan basa lemah, berarti kita gunakan rumus OH. Rumusnya kita tulis ulang biar hafal. Kb mol basa lemah mol garam kali valensi. Kb nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5, diketahui di soal. Mol basa lemahnya adalah 30 kali 30 dikurangi 0,1X dibagi mol garamnya adalah 0,1X yang ini dikali valensi, kebetulan 1. OH nya kita kan punya pH itu 9, artinya POH nya berarti 14 dikurangi 9, 5, sehingga OH min nya berarti 10 pangkat min 5, maka 10 pangkat min 5. Kemudian ini sama ini bisa dicoret, lalu ini kali silang, didapatkan 0,1X sama dengan, kemudian ini 2 kita kalikan dengan 30 sama 0,1 menjadi 60 min 0,2X.
Kemudian 0,1x ditambah 0,2x sama dengan 60. 0,3x sama dengan 60. Jadi x-nya sama dengan 60 dibagi 0,3 sama dengan 200 mili. Nah, kita sudah dapat volume dari HCl.